Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Nurheni dengan NIM 2111100002989 dari kelas MF Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya mendapatkan tugas ujian tengah semester mata kuliah Etika Akademik dan Bisnis yang diampu oleh Bapak Dwi Agung Nugroho Arianto SEMM untuk menjelaskan 7 materi, yaitu 1. Hak dan kewajiban mahasiswa. 2. Perilaku etis dan tidak etis. 3. Etika pergaulan. 4. Etika berpakaian. 5. Etika berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa. 6. Etika dalam berorganisasi. Dan yang ketujuh, etika di lingkungan kampus. Saya akan menjelaskan nomor 1, hak dan kewajiban mahasiswa. Mahasiswa sangat penting untuk mengetahui hak dan kewajibannya, karena sebagai seorang mahasiswa harus mengerti peranannya di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat. Seorang mahasiswa dinilai mempunyai intelektual yang tinggi, perencanaan yang baik, dan kecerdasan berpikir. Maka dari itu, biasanya mahasiswa memiliki cara berpikir dan bertindak yang tepat. Hak sendiri adalah semua yang diperoleh atau didapatkan yang bisa berbentuk kekuasaan atau kewenangan melaksanakan sesuatu. Sementara kewajiban diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Setiap hak yang didapatkan oleh seseorang merupakan akibat dari kewajiban yang sudah dilaksanakan. Lalu, apa saja hak dan kewajiban mahasiswa? Baik, akan saya jelaskan. Berikut adalah hak dan kewajiban mahasiswa menurut pasal 109 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999. Adapun hak mahasiswa yaitu yang pertama, menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik. Yang kedua, memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademika sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan. 3. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar seperti perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. 4. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya. 5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya. 6. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 7. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat. 9. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bila memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang berhak dimasuki, dan bila mana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan. 10. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Kegiatan di sini bisa seperti BEM fakultas, BEM universitas, lembaga pers mahasiswa, dan lain-lain. 11.
memperoleh pelayanan khusus bila mana penyandang cacat. 12. Menjadi anggota perpustakaan setelah memenuhi ketentuan khusus tentang keanggotaan perpustakaan. Kemudian, saya akan menjelaskan apa yang menjadi kewajiban dari mahasiswa, yaitu 1. Mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan, karena apabila tidak, pasti akan mendapat sanksi dan teguran dari pihak universitas. 2. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan. 3. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. 5. Menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan, di mana tidak membuat onar atau gaduh walaupun saat di luar kampus. 6. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, tidak mencemarkan nama pimpinan, dosen, karyawan, dan seluruh akademika. 7. Menyiapkan diri untuk secara terus-menerus mengikuti kegiatan. 8. Bertingkah laku, berdisiplin, dan bertanggung jawab sehingga suasana belajar mengajar tidak terganggu. 9. Memelihara penampilan sesuai dengan statusnya sebagai mahasiswa yang berkepribadian. Maksudnya di sini adalah berpakaian yang sopan dan rapi. Tadi yang sudah saya jelaskan merupakan hak dan kewajiban yang paling tidak harus diketahui oleh mahasiswa. Penjelasan tersebut dapat menjadi gambaran bagaimana mahasiswa harus dapat melakukan perannya dengan baik. Kemudian, untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut, jawabannya adalah dengan tetap melaksanakan hak sambil melaksanakan kewajiban. Jadi, keduanya harus dilakukan secara berkesinambungan. Kenapa begitu? Karena jika hanya memilih salah satu, misalnya memilih untuk mendapatkan atau menuntut hak saja dan tidak mempunyai kewajiban, yang akan terjadi adalah kekacauan yang penuh dengan pelanggaran aturan. Kemudian yang kedua, perilaku etis dan tidak etis. Perilaku etis adalah sikap dan perilaku seseorang yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum karena berhubungan dengan tindakan yang baik, benar, bermanfaat, dan tidak membahayakan. Etis sering dikaitkan dengan tingkah laku perbuatan seseorang yang dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Contoh perilaku etis yang pertama, menunjukkan sikap hormat kepada orang lain. Contohnya, dalam hal ini yang dimaksud dengan hormat adalah jangan berperilaku sombong, menjaga nada bicara saat berbicara dengan orang lain, dan selalu berusaha bersikap sederhana. Kedua, tidak memandang rendah orang lain. Memandang rendah orang lain sangat tidak bagus dan sangat tidak disarankan. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau memandang rendah orang lain bisa memunculkan sebuah konflik. Jadi sudah seharusnya setiap orang untuk memandang orang lain sama dan tidak membedakan antara individu satu dengan yang lainnya. Ketiga, berperilaku sopan. Sopan adalah salah satu contoh perilaku etika dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dilakukan di rumah, di kantor, di sekolah. Dan dengan berperilaku sopan, maka banyak orang yang menghargai kita. Kemudian menghargai perbedaan pendapat, karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Untuk itu, dengan adanya ini menghindari konflik antar individu dan membantu orang lain yang membutuhkan. Hidup akan menjadi lebih indah apabila bisa membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Tak lupa dalam dunia perkuliahan ada beberapa perilaku etis yang dapat dilakukan kepada dosen, teman, ataupun
karyawan-karyawan yang ada di dalam kampus tersebut, seperti mengucapkan salam, mencium tangan dosen, dan bertegur sapa ramah kepada dosen, tenaga pendidik, dan sesama mahasiswa, berpakaian rapi dan sopan, membuang sampah pada tempatnya, menerapkan 3 kata, yaitu tolong, maaf, dan terima kasih. Kemudian ada beberapa manfaat dari perilaku etis sebagai berikut, yaitu dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral, membantu membedakan mana yang tidak boleh diubah dan mana yang boleh diubah, dan dapat membantu seseorang mampu menentukan pendapat serta menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati. Perilaku tidak etis seharusnya tidak bisa diterima dan secara moral karena mengakibatkan bahaya bagi orang lain dan lingkungan. Sedangkan untuk perilaku tidak etis atau menyimpang dalam dunia perkuliahan antara lain melakukan kekerasan secara verbal maupun fisik, melakukan perbuatan asusila yang tidak sepatutnya dalam lingkup kegiatan di lingkungan kampus, saling mencemooh satu sama lain, dan yang sedang marak-maraknya adalah melakukan bullying terhadap sesama teman antar mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nomor 3, etika pergaulan. Pergaulan dalam lingkungan masyarakat terikat dengan norma atau etika. Dalam kehidupan, etika membahas tentang persoalan baik atau buruknya suatu hal. Etika sangat berhubungan erat dengan kehidupan sosial masyarakat. Ada banyak jenis etika yang dapat ditemui. Salah satu contohnya etika pergaulan. Etika ini digunakan untuk menjalin pergaulan atau hubungan dengan masyarakat lainnya dalam kehidupan sosial. Apa itu etika pergaulan? Jadi, sebelum saya membahas apa itu etika pergaulan, maka saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu etika. Pengertian etika secara etimologis adalah etika, berasal dari bahasa Yunani ethos dan etikos. Pengertian etika secara etimologis dari kata ethos memiliki arti sifat, watak, adat, kebiasaan, dan tempat yang baik. Tak cuma itu, pengertian etika secara etimologis dari kata etiket memiliki arti tata cara atau adat, sopan santun, dan lain sebagainya dalam masyarakat beradaban dalam memelihara hubungan baik sesama manusia. Sedangkan etika secara umum atau luas adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Sedangkan pergaulan adalah interaksi antar individu dalam mengenal lingkungan sosialnya. Bisa bersifat luas, yakni pergaulan dengan banyak orang atau sering bergaul dengan orang lain. Pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang mengarah kepada pembentukan kepribadian yang sesuai dengan nilai dan norma sosial, kesusilaan, dan kesopanan yang berlaku. Jadi, bisa disimpulkan bahwa etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Dunia pergaulan banyak jenisnya. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu 1. Faktor umur yang menentukan bentuk hubungan sosialisasi pelaku. Usia anak-anak berbeda dengan usia remaja, usia dewasa, usia orang tua, usia lanjut, dan sebagainya. Dapat dikatakan baik apabila bentuk pergaulan dilakukan oleh dan untuk umur sebaya. 2. Faktor pekerjaan. Faktor pekerjaan berpengaruh
terhadap bentuk pergaulan, perilaku pergaulan antara orang-orang kantor akan berbeda dengan orang-orang di lapangan, pekerja pabrik, pekerja bangunan, pekerja di terminal, dan sebagainya. 3. Faktor keterikatan. Misalnya, pelaku organisasi sosial, organisasi partai, politik, peserta didik, tentu cara bergaulnya juga akan berbeda. Yang keempat, faktor lingkungan. Pergaulan dalam lingkungan masyarakat yang macam pendidikan, kegiatan status sosialnya sangat berbeda-beda dan heterogen, memerlukan penyesuaian yang sangat ekstra hati-hati. Etika pergaulan bisa diterapkan di lingkungan mana saja, seperti sekolah, lingkungan sekitar rumah, lingkungan kerja, dan masih banyak lagi. Dalam penerapannya, etika pergaulan bisa berfokus pada cara berbicara atau menjalin komunikasi hingga etika bertamu. Adapun contoh dari etika pergaulan adalah 1. Saling menyapa saat bertemu orang yang dikenal. Ketika bertemu orang yang dikenal di jalan atau di tempat umum, usahakan untuk menyapa dan berbincang sebentar. Contohnya hanya untuk menanyakan kabar atau yang lainnya. 2. Menghormati orang yang lebih tua. Dalam etika pergaulan, kita harus menghormati orang yang lebih tua, yaitu dengan berbicara sopan, membungkuk ketika harus berjalan di depan orang yang lebih tua. 3. Menghargai teman sebaya. Selain menghormati orang yang lebih tua, etika pergaulan juga mengajarkan cara menghargai teman sebaya dengan cara mendengarkan pembicaraan teman sebaya dengan baik, memperhatikan penggunaan bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian, bersikaplah sopan kepada siapa saja. Berperilaku dan senantiasa menjaga sikap sopan santun menjadi hal yang penting yang harus diterapkan dalam etika pergaulan. Bersikap sopan bisa dengan menjaga cara bicara, memperhatikan cara berpakaian, etika bertamu, menyapa, berkenalan, dan lain sebagainya. 4. Punya rasa empati. Empati setidaknya harus ditanamkan dalam diri setiap orang. Empati dibutuhkan dalam pergaulan, contohnya menolong orang lain yang merasa kesulitan. Kemudian yang kelima, saling percaya. Saling percaya merupakan tonggak dalam pergaulan teman dengan teman. Hal itu bisa direalisasikan dengan cara jujur, menjaga amanah yang diberikan kepada kita, menyimpan rahasia teman, dan jangan menyebarkan aib teman. Berpikirlah positif terhadap teman. Waspada boleh, tapi jangan mencurigai teman. Lalu, apa dampak dari pergaulan? Melalui pergaulan diperoleh manfaat sebagai berikut, yaitu yang pertama, lebih mengenal nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku sehingga mampu membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak dalam melakukan sesuatu. 2. Lebih mengenal kepribadian masing-masing orang sekaligus menyadari bahwa manusia memiliki keunikan masing-masing. 3. Mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri. 4. Mampu membentuk kepribadian yang baik dan bisa diterima di berbagai lapisan sehingga tumbuh dan berkembang menjadi sosok individu yang pantas diteladani. Memilih pergaulan yang tepat memang tidaklah mudah, sebab kadangkala pergaulan yang negatif justru lebih menyenangkan sehingga mudah terlena dan sulit menyadari bahwa apa yang dilakukan menyimpang. Beberapa dampak negatif yang terbentuk akibat dari pergaulan yang salah antara lain yaitu hilangnya semangat belajar, suramnya masa depan akibat terjerumus dalam dunia kelam seperti kecanduan narkoba, terlibat dalam tindak kriminal, dan sebagainya. Kemudian dijauhi masyarakat serta akibat dari pola perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. 4.
tumbuh menjadi sosok individu dengan kepribadian menyimpang. Untuk itu, kita harus melakukan upaya agar menciptakan pergaulan yang sehat. Ada 6 hal yang bisa dijadikan prinsip dalam menjalin hubungan pertemanan, yaitu yang pertama, memiliki kesadaran untuk beragama, serta mengetahui batas berperilaku yang baik dan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian menanamkan serta mengembangkan sikap kesetiakawanan, memilih serta menjalin hubungan dengan teman yang baik, memanfaatkan waktu luang untuk melakukan hal-hal yang positif, misalnya mengembangkan bakat atau membantu orang lain. Kemudian yang kelima, dalam menjalin hubungan sosial, hendaknya perempuan dan pria memiliki batasan dalam bersikap dan berperilaku. Dan yang terakhir, bisa mengendalikan diri ketika memiliki permasalahan serta berusaha untuk mencari jalan pintas. Dalam pergaulan ini tak jarang terjadi konflik karena ketidakselarasan antara keinginan sendiri dengan kelompok. Konflik menjadikan antar individu belajar mengendalikan ego, mengelola emosi, dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Etika pergaulan diperlukan untuk menumbuhkan toleransi, sikap yang menghargai adanya perbedaan. Etika ini apabila dilaksanakan dalam pergaulan sehari-hari, bisa meminimalisir potensi terjadinya kekerasan. Saya akan menjelaskan yang keempat, yaitu etika berpakaian. Mencari gaya pribadi bukan hal yang mudah untuk setiap orang. Namun begitu jika kita sudah menemukannya, kita akan menyadari bahwa lewat pakaian bisa mengekspresikan diri dan menunjukkan diri tanpa sadar. Banyak hal di luar sana yang bisa mempengaruhi cara kita berpakaian dan bergaya. Percaya atau tidak, gaya personal seseorang bisa mengubah perspektif seseorang. Manusia membutuhkan pakaian atau sandang untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dasar sehari-hari. Di samping kebutuhan akan tempat tinggal dan makanan, pakaian dapat memberikan keindahan, proteksi dari penyakit, kenyamanan, dan lain sebagainya. Tanpa pakaian dapat mengakibatkan seseorang dikatakan gila. Oleh karena itu, dalam berpakaian seharusnya kita memperhatikan etika dalam berpakaian. Aspek-aspek yang mampu mempengaruhi etika berpakaian antara lain: 1. Selebriti. Gaya berbusana setiap orang diekspresikan berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Yang paling mudah adalah gaya berpakaian selebriti. Segala macam media akan menggunakan gaya berpakaian selebriti dalam menunjukkan contoh berpakaian. Para selebriti pun akan makin abadi dalam ingatan banyak orang lewat gaya berpakaiannya. Oleh karena itu, tidak jarang orang-orang mengikuti gaya berpakaian para selebriti. Kemudian, musik. Salah satu bahasa yang kita miliki adalah musik. Jika Anda perhatikan, genre-genre musik memiliki cara berpakaian masing-masing, dari rock, punk, R&B, pop, dan dangdut pun punya gaya yang berbeda-beda. Tidak jarang banyak orang yang mengikuti cara berpakaian mereka sesuai genre musik yang mereka senangi. Kemudian ada teman-teman. Sadar atau tidak, teman-teman kita sendiri dapat mempengaruhi cara berpakaian kita sendiri. Teman memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kita, termasuk dalam pemilihan gaya. Tata cara berpakaian sesuai dengan etika berpakaian. Yang pertama, harus menutup bagian tubuh. Saat ini banyak kita jumpai gadis dan wanita yang tidak menutup aurat dengan bajunya, sehingga dapat memunculkan pikiran yang negatif dari para kaum lelaki. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tujuan, situasi, dan kondisi lingkungan. Jika ingin sekolah, gunakanlah pakaian seragam sekolah, bukan pakaian untuk tidur atau piyama, renang, kerja, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu tampak rapi, bersih, sehat, dan ukurannya pas.
Pakaian yang dipakai sebaiknya pakaian yang telah dicuci bersih, disetrika, dan jika dipakai tidak kebesaran maupun kekecilan. Kemudian tidak mengganggu orang lain. Pakailah baju-baju yang biasa saja, tidak mengganggu aktivitas maupun kenyamanan orang lain. Misalnya menggunakan gaun wanita dengan ekor puluhan meter sangat tidak pantas jika kita gunakan di tempat seperti bus umum. Kemudian tidak melanggar hukum negara dan hukum agama. Sebelum memakai pakaian, ada baiknya diingat-ingat dulu hukum di dalam maupun di luar negeri. Hindari pakaian yang bertentangan dengan adat istiadat dan budaya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, dan juga terlebih lagi dalam bidang agama, yaitu tidak baik memakai pakaian yang mengumbar bagian tubuh. Etika berpakaian berdasarkan tempat-tempat tertentu, seperti contoh etika berpakaian di kantor. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Sebagai pegawai kantoran, memahami etika berpakaian di kantor merupakan hal yang paling utama. Dengan penampilan yang bersih, rapi, maka akan membuat nyaman dan diterima oleh rekan-rekan Anda. Pada saat berpakaian, ada baiknya Anda memiliki suatu pemikiran bahwa pakaian merupakan sarana investasi untuk memajukan karir Anda. Kemudian, ada etika berpakaian di kampus. Lingkungan perkuliahan memang dibilang sudah bebas dalam hal berpakaian, beda sewaktu masih bersekolah SD, SMP, maupun SMA. Karena dari SD sampai SMA masih berpakaian yang sudah aturannya. Jika SD berpakaian baju putih dan celana merah, seragam SMP celananya panjang biru, seragam SMA putih celana panjang abu-abu, sedangkan di perkuliahan berpakaian bebas asalkan sopan. Contoh berpakaian di kampus yaitu seperti memakai baju yang sopan, tidak menggunakan kaos oblong. Untuk celananya menggunakan celana panjang jeans yang tidak robek-robek. Kemudian menggunakan sepatu, tidak diperbolehkan menggunakan sendal karena kurang etis. Kemudian etika berpakaian di tempat umum seperti pasar dan lain-lain. Ada banyak pilihan pakaian yang bisa tertutup dan sopan digunakan tanpa mengurangi kecantikan perempuan dan ketampanan laki-laki. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa dan masyarakat, pakaian haruslah sesuai dengan etika yang ada dan berlaku di masyarakat atau di tempat umum. Jadi, pakailah pakaian yang seharusnya baik digunakan pada saat-saat tertentu, seperti jika di tempat umum, pakaian yang sederhana namun tetap terlihat sopan dan terlihat baik di mata orang lain. Kemudian saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu dihindari dalam etika berpakaian. Yang harus dihindari yaitu pakaian yang terlalu terbuka. Kemudian yang kedua, terjebak dalam masa lalu, di mana di sini ketika ada seseorang yang sudah usianya tua tetapi masih memakai pakaian anak muda dan itu kurang pas dikenakannya. Ketiga, memilih bahan yang tidak berkualitas seperti tipis dan terawang. Kemudian mengenakan pakaian kerja secara berlebihan dengan warna yang mencolok dan potongan terlalu terbuka memperlihatkan lekuk tubuh. Kemudian baju terlalu ketat. Meskipun pada hakikatnya kita dilahirkan di dunia ini dalam bentuk, situasi, dan tempat yang berbeda, tapi tentu saja dalam hati kita mempunyai keinginan untuk menjadi orang yang berguna bagi bangsa, masyarakat, keluarga, teman, dan lain-lain. Hal itu tidak terlepas dari nilai etika dalam diri kita, terutama etika berpakaian. Dimanapun kita berada, harus memperhatikan penampilan kita atau cara berpakaian. Oleh karena itu sangat penting untuk mempelajari etika berpakaian karena penampilan kita mencerminkan kepribadian kita. Kemudian saya akan menjelaskan yang kelima, etika berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Sebagai makhluk sosial, kita tentu tahu bahwa etika termasuk hal mendasar dalam kehidupan.
Sebagai makhluk sosial, tentunya komunikasi tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Etika komunikasi mencakup segala nilai dan norma yang menjadi standar dan acuan manusia dalam berkomunikasi. Etika komunikasi menilai mana tindakan komunikasi yang baik dan buruk berdasarkan standar yang berlaku, khususnya etika mahasiswa dengan dosen, baik secara langsung maupun via WA dan lain sebagainya. Banyaknya keluhan dari dosen tentang komunikasi dari mahasiswa via telepon, SMS, email, sampai pesan instan seperti WhatsApp dan lain-lain kurang beretika. Ada perbedaan yang cukup besar antara dosen dengan mahasiswa dalam memandang etika berkomunikasi. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa contoh pesan mahasiswa yang kurang beretika terhadap dosen. Yang pertama, seperti tidak ada identitas. Kemudian, yang kedua, memerintah dosen seperti dengan kata Bu atau Pak tolong dikoreksi. Penempatan kata tersebut kurang tepat karena terkesan untuk menyuruh-nyuruh pihak dosen tersebut. Dua, memerintah dosen seperti dengan kata Bu atau Pak tolong dikoreksi, saya ingin cepat lulus. Mungkin bisa diganti dengan kata yang lebih sopan seperti Bapak, mohon maaf saya belum bisa mengirimkan tugas dikarenakan pekerjaan yang mengganggu dan waktu yang terbatas. Pasti dosen akan sangat mengerti dengan kesibukan Anda tersebut. Kemudian mengirim pesan dengan bahasa yang alay. Kemudian tidak tahu waktu, menghubungi dosen pada saat malam hari maupun waktu istirahat dan sebagainya. Kemudian merasa penting. Di sini seperti dengan kata Bu, bimbingannya tidak jadi hari ini ya karena ada acara lain. Mungkin bisa diganti dengan kata-kata yang lebih sopan karena kalau Anda saja punya kesibukan yang begitu padat apalagi seorang dosen. Kemudian ada etika berkomunikasi secara lisan, yaitu harus menggunakan kata ganti saya, jangan menggunakan kata ganti aku, gue, dan lain sebagainya. Yang kedua, perkenalkan diri dan status Anda, misalnya saya Cindy Nureni dengan NIM sekian dan dari kelas dan prodi apa. Kemudian sampaikan terima kasih setelah keperluan Anda terpenuhi. Perhatikan waktu, jangan mengganggu saat dosen sedang makan atau ketika ada bimbingan dengan mahasiswa lain. Kemudian etika berkomunikasi menggunakan email. Yang pertama, harus selalu tuliskan subjek email, jangan pernah mengirimkan tanpa subjek. Kedua, tuliskan konten email. Ketiga, jangan mengirimkan attachment email tanpa disertai subjek. Keempat, jangan ada kata yang memerintah dosen. Kemudian, yang kelima, perhatikan juga konten email. Email yang format memuat komponen berikut seperti sapaan, mengenalkan diri, menyampaikan keperluan, penutup, dan ucapan terima kasih. Kemudian ada etika berkomunikasi menggunakan aplikasi messenger, yaitu WhatsApp, Line, Telegram, SMS, dan lain-lain. Ini sama halnya seperti berkomunikasi melalui email, yaitu harus memperhatikan waktu dan mengenalkan identitas diri serta langsung to the point terhadap keperluan yang ingin disampaikan. Tips tambahan berikut beberapa tips yang masih ada kaitannya dengan dunia perkuliahan, khususnya antara dosen dan mahasiswa, yaitu jangan pernah memalsukan tanda tangan. Kemudian yang kedua, tepati janji. Misalnya sudah berjanji untuk mengadakan pertemuan jam 9, maka datanglah sebelumnya dan jangan telat. Kemudian etika berkomunikasi dengan sesama mahasiswa. Walaupun dengan sesama teman antar mahasiswa, namun tetap harus menjunjung tinggi nilai etika dalam pergaulan di dalam dunia perkuliahan, karena bagaimanapun juga mahasiswa perlu dihargai. Etikanya adalah
bersikap saling menghargai dan sopan santun dalam pergaulan, saling membantu dan tidak saling merugikan, tidak merasa lebih pintar dari mahasiswa lain, dan yang terakhir, saling mengingatkan apabila ada teman yang berbuat kesalahan. 6. Etika dalam berorganisasi. Sebelum saya menjelaskan apa itu etika dalam berorganisasi, secara singkat, saya akan menjelaskan pengertian organisasi. Organisasi merupakan sebuah sistem kegiatan interpersonal yang memiliki maksud tertentu yang dirancang untuk menyelaraskan tugas-tugas individu. Hal ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya otoritas, spesialisasi, dan regulasi. Etika dalam organisasi adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan seseorang secara sadar untuk mentaati norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Hal itu terwujud dalam bentuk bagaimana seseorang melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Etika organisasi menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan dari setiap orang anggota. Dalam kehidupan organisasi terdapat berbagai macam permasalahan yang pemecahannya mengandung implikasi dan moral etika. Ada cara pemecahan yang secara moral etika diterima, tetapi ada juga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa alasan mengapa norma moral dan etika itu diperlukan dalam organisasi antara lain: 1. Karena etika berkaitan dengan perilaku manusia. Hal ini menyangkut aplikasi seperangkat nilai luhur dalam bertindak bagi kehidupan seseorang dan organisasi yang menyangkut berbagai prinsip yang menjadi landasan bagi perwujudan nilai-nilai tersebut. Kedua, agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib. Kemudian, yang ketiga, karena dinamika manusia dengan segala konsekuensinya, baik bersifat norma moral maupun etika, perlu dianalisa dan dikaji ulang. Hal ini agar tetap relevan dalam memperkaya makna kehidupan seseorang, kelompok, organisasi, dan masyarakat luas yang memperlancar interaksi antar manusia. Kemudian, pentingnya etika dalam era modern sekarang ini lebih jelas terlihat bila diingat bahwa etika menunjukkan kepada manusia nilai hakiki dari kehidupan sosial dengan keyakinan agama, pandangan hidup, dan sosial. Kemudian, etika dalam berorganisasi bisa diwujudkan melalui beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, menjaga informasi yang bersifat rahasia. Ketiga, melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat, membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi. Lalu menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. Kemudian mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dan yang terakhir adalah berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan yang ketujuh, yaitu etika di lingkungan kampus. Hubungan etika dengan mahasiswa sangat erat kaitannya. Karena dengan etika mampu mengendalikan mahasiswa dapat melakukan hal-hal yang mampu merugikan banyak orang. Contohnya, etika mampu mengendalikan siswa berdemonstrasi sehingga tidak melakukan tindak anarkis. Kemudian, saya akan menjelaskan etika kampus. Etika kampus adalah ketentuan atau peraturan yang mengatur perilaku atau tata krama yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa. Etika di lingkungan kampus meliputi dua hal penting, yaitu ketertiban dan tata krama. Etika umum di lingkungan kampus hampir sama seperti yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa etika umum bagi mahasiswa di lingkungan kampus meliputi etika busana,
yaitu memakai pakaian yang sopan, berpenampilan rapi. Pakaian mahasiswa di luar kampus dalam peran sebagai utusan fakultas untuk menghadiri undangan resmi adalah jaket alma mater dengan rok yang sopan bagi wanita dan celana bagi pria. Kemudian kedua ada etika pergaulan, yaitu harus berperilaku dan bertutur kata yang sopan, dapat menjadi contoh di lingkungan di mana mahasiswa berada, serta berupaya mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dipelajari di masyarakat sebagai wujud pengabdian. Kemudian, etika di lingkungan bagi mahasiswa, yaitu yang pertama, mahasiswa memiliki kepedulian terhadap kebersihan, kesehatan, dan keindahan kampus. Kemudian, mahasiswa tidak merokok di ruang kuliah dan ruang kantor. Kemudian, hemat dalam menggunakan listrik. Kemudian saya juga akan menjelaskan bagaimana etika saat perkuliahan mahasiswa di kampus. Yang pertama mengenai etika waktu. Mahasiswa mempunyai komitmen tinggi terhadap waktu. Kemudian mahasiswa mengikuti tatap muka di kelas secara teratur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian jujur dalam mengisi daftar hadir kuliah atau tidak menitip tanda tangan. Lalu mahasiswa mematuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada dosen. Kemudian ada interaksi dalam perkuliahan. Mahasiswa harus berani mengemukakan pendapat dan siap menerima pendapat dalam proses belajar mengajar. Kemudian mahasiswa mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan tugas yang dibebankan dosen dalam proses belajar mengajar sesuai dengan kontrak belajar. Mahasiswa tidak menggunakan telepon genggam pada waktu kegiatan belajar. Kemudian ada proses ilmiah. Bagi mahasiswa ini harus berpikir kritis dan rasional dalam menyelesaikan masalah. Harus bijaksana menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjunjung tinggi kejujuran. Dengan etika, mahasiswa dapat berperilaku sopan dan santun terhadap siapapun dan apapun itu. Sebagai seorang mahasiswa yang beretika, mahasiswa harus memahami kebebasan dan tanggung jawab karena banyak mahasiswa yang apabila sedang berdemonstrasi memaknai kebebasan dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.